Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada detik ini, pada kesempatan ini, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan untuk selalu patuh dan tunduk kepada perintahnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam Islam adalah upaya kuat dalam menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengedepankan hawa nafsu. Sebagaimana jantung terus berdetak, mata berkedip dan paru-paru senantiasa memompah darah, seperti itu pula dalam kehidupan kita secara spiritual. Ada perkara-perkara yang tak boleh lemah, apalagi hilang dalam jiwa kita. Lebih-lebih jika kita dalam hidup ini kita memiliki tujuan yang mulia. Tiga hal itu merupakan perkara yang sangat sederhana, namun kala iman melemah sangat berat rasanya untuk bisa menekuninya dengan istiqomah. Akan tetapi jika diamalkan sepenuh hati, perkara sederhana ini sungguh akan mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan seorang muslim. Dunia dan akhirat bahkan akan semakin mempertajam keimanan kita dan kepercayaan diri dalam menghadapi suka duka kehidupan. Ada tiga perkara yang kaum muslimin tak boleh lemah apalagi hilang dalam kesehariannya. Yang pertama adalah doa. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan agung di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan sebaliknya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, sungguh kemurkaannya pasti menghampiri kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Jawabannya tentu saja iya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Quran surat Al-Mu'min, surat yang ke-40 ayat 60, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat, aku kabulkan permohonannya orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah sekian lama berdoa namun tak kunjung ada jawabannya? Sungguh Allah tidak akan menolak doa. Dalam konteks ini kita harus belajar bagaimana Nabi Ayub tak berhenti berdoa, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Para nabi itu diuji sangat berat, namun mereka tetap istiqomah berdoa kepada Allah Ta'ala semata. Selain itu, agar doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, kita harus memastikan setiap apa yang ada dalam diri kita, terutama urusan makan, benar-benar bersih dari unsur-unsur keharaman, karena makanan haram akan menyebabkan doa kita tertolak. Yang kedua adalah sabar. Sekalipun
kata ini sangat umum disampaikan, namun tidak sedikit yang masih salah dalam menerapkan sabar ini. Sabar dalam Islam hanya berlaku pada segala kesungguhan jiwa dalam menekuni kebaikan dan kebenaran, meskipun kadangkala demi mempertahankannya harus bertaruhkan nyawa. Jadi, perkara apapun selain yang Allah dan Rasul perintahkan, bagaimanapun gigihnya tidak termasuk kategori sabar. Seperti dua insan yang berpacaran, lamanya mereka berpacaran sampai pada hari pernikahan tidak bisa disebut sebagai kesabaran, sebab pacaran saja sudah salah dan tentu dosa. Bagaimana mungkin orang yang berlama-lama dalam dosa bisa disebut sebagai sabar? Sabar dalam Islam adalah upaya sekuat tenaga dalam menahan diri dari melakukan hal-hal yang mengedepankan hawa nafsu, yang bisa mendatangkan mudarat pada dirinya, seperti marah, yang penting beres, merendahkan orang lain, ataupun yang intinya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seringkali orang tidak sabar dalam hal mencari rezeki, akhirnya mencuri, korupsi, mengurangi takaran, dan lain-lainnya. Bahkan sampai ada membungakan uang pinjaman. Jika dinalar mengapa itu semua dilakukan, jawabannya tentu karena ingin cepat banyak uang atau ingin cepat kaya. Seorang muslim tidak boleh asal dapat, harus memperhatikan sumber dan caranya bagaimana, halal atau tidak. Nah, ketika seorang muslim menghalalkan segala cara, maka dia sudah tidak sabar dalam menjaga imannya, dan ini sebagai awal ketidakbaikan bagi masa depan kita, baik dunia maupun akhirat. Oleh karenanya, dalam posisi apapun kita saat ini, berapapun penghasilannya, sabar harus menjadi pilihan utamanya, sebab tidak ada jalan terbaik untuk sukses sejati di hadapan Ilahi kecuali dengan kesabaran. Yang ketiga adalah tawakal. Hidup ini ada yang mengatur. Tidak semua yang direncanakan akan sesuai 100% yang kita inginkan. Ada yang tidak terrealisasi, bahkan ada yang sangat mengecewakan hati. Akan tetapi, sebagai muslim yang sejati, sebagai insan yang tak perlu depresi atau frustasi, serahkan saja semua kepada yang maha mengatur, yaitu Allah Ta'ala. Tawakal berarti menyerahkan setiap urusan yang kita jalani, meski itu telah diupayakan dengan segenap daya ikhtiar dan doa. Dan ini merupakan perintah darinya sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 24, yang artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Dengan demikian, mari kita isi hari-hari kita dengan ikhtiar yang maksimal, sembari terus menghidupkan doa, sabar dan tawakal. Insya Allah, kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kita raih tidak saja di dunia, tetapi juga di akhirat.